Sanksi pidana laporan palsu sedang dibahas secara luas, dilatar belakangi oleh mencuatnya kasus pembunuhan Brigadir J. Sebelumnya, istri Irjen Verdi Sambo membuat laporan bahwa Brigadir J telah melakukan pelecehan di rumah dinas Verdi Sambo, hingga berujung perkelahian dan tewasnya Brigadir J. Setelah dilakukan penyelidikan, Bareskrim tidak menemukan bukti-bukti tindak pidana yang sesuai dengan laporan tersebut. Maka, mencuatlah dugaan bahwa laporan tersebut merupakan laporan palsu, dan bahwa motif pembunuhan terhadap Brigadir J tidak dilatar belakangi oleh kasus pelecehan. Kasus laporan pelecehan tersebut kemungkinan justru merupakan laporan palsu, yang sengaja dibuat untuk menutupi dan menghalang-halangi penyelidikan ke motif pembunuhan yang sebenarnya. Maka, kasus laporan pelecehan istri Sambo pun diakhiri. Banyak orang bertanya-tanya, apakah laporan palsu bisa mendapat sanksi pidana? Simak berikut ini penjelasan lengkapnya. Apa itu laporan palsu? Dikutip dari mh.uma.ac.id, laporan palsu merupakan bentuk penyampaian berita, keterangan, ataupun pemberitahuan yang tidak benar atas suatu kejadian. Berkaitan dengan laporan palsu ini, pelapor dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 220, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yang berbunyi, barang siapa memberitahukan, atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Sanksi pidana laporan palsu, berdasarkan pada Pasal 220, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tersebut di atas, maka pelapor bisa sanksi pidana yakni penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Selain Pasal 220, apabila laporan palsu tersebut berlanjut dalam tahap persidangan, pelapor laporan palsu dapat dikenai ancaman pidana atas keterangan palsu berdasarkan Pasal 224. Berikut bunyi Pasal 224. 1. Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah, atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 2. Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana, dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Demikian itu keterangan sanksi pidana laporan palsu yang dapat dijatuhkan kepada pelapor. Semoga dapat dipahami. Bagaimana pendapat Anda tentang laporan istri Irjen Verdi Sambo? Silahkan komen di bawah.